Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini, anugerahmu bagiku. Tak sekalipun kau meninggalkan aku. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita jumpa lagi lewat udara. Kiranya damai sejahtera Allah, Bapa, Yesus Kristus Tuhan, Allah sumber penghiburan, memenuhi hati hidup kita, sehingga kita boleh berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi, dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, Allah, alam semesta, Allah segala roh yang memelihara anak-anaknya untuk kembali kepada Dia. Saudara terkasih, jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, semuanya itu hanyalah anugerah, kasih sayang, rahmat Tuhan bagi kita. Sebab itu, biarlah hati kita selalu memuji-muji Tuhan, meninggikan namanya, bermazmur, bersukacita, dan biarlah roh kita berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, saudara terkasih, kita percaya kasih Tuhan begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas bagi kita, melampaui segala akal dan pikiran kita. Apa yang tak pernah kita dengar, kita lihat, kita timbul di dalam hati kita, itu yang diberikan bagi kita yang mengasihi Dia. Saudara terkasih, Ia memberikan lebih dari apa yang kita harapkan dan kita doakan, menurut kekuatan kuasa-Nya yang nyata bekerja di hidup kita, di alam raya. Saudara terkasih, karena roh Allah itu maha hadir, maha kuasa dengan tidak terbatas. Saudara terkasih, sebab itu kita anak-anak Tuhan harus senantiasa mencari Tuhan. Saudara terkasih, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, kita mencari hikmat daripadanya. Sebab firman Tuhan, carilah hikmat, perolehlah hikmat, agar kamu memperoleh pengertian. Saudara terkasih, baiklah pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis di Amsal 4 ayat 1. Firman Tuhan hidup dan berkuasa bagi kita anak-anaknya. Biarlah ini menjadi makanan rohani kita, yang menyembuhkan kita, yang memberikan kita kemenangan, yang menuntun kita pada jalan yang kekal, yang membawa kita kepada keselamatan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau memperoleh pengertian. Karena aku memberi ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak yang lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya
kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Hai anak-anakku, dengarlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amin. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan pada Amsal 4 ayat 1, saudara terkasih, yaitu kita harus mendengar perkataan Tuhan dan memperhatikan perkataan Tuhan sebagai Bapa, sebagai ayah kita, saudara terkasih, supaya kita beroleh pengertian, saudara terkasih. Dan simpanlah perkataan itu, saudara terkasih, dan simpanlah itu di loh hatimu, sebab itulah yang menjadi kehidupanmu, saudara terkasih. Dan dengarkanlah perkataanku, sebab perkataan Tuhan itu adalah ilmu yang sangat berguna bagi hidup kita, saudara terkasih. Tuhan berkata, dengarkanlah perkataanku, simpanlah itu di dalam hatimu, saudara terkasih. Janganlah menyimpang, berpeganglah kepada firmanku dan perkataanku. Perolehlah hikmat agar kamu memperoleh pengertian. Berpeganglah kepada hikmat itu dan jangan engkau lepaskan. Kasihilah hikmat itu, sebab ialah yang menjaga hidupmu. Carilah hikmat dan perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Itulah yang menjaga hidupmu, yang memelihara hidupmu jika engkau mengasihi dan berpegang kepada hikmat. Jika engkau menjunjung hikmat itu dan meninggikannya dan memeluknya, maka kamu akan ditinggikan dan karangan bunga akan diberikan di atas kepalamu, dan mahkota yang indah akan diberikan kepadamu jika kamu berpegang kepada hikmat Tuhan, pengajaran Tuhan. Sebab Tuhan itulah yang memberikan hikmat, yang memimpin kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Yesus Kristus itu adalah hikmat, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan itu adalah hikmat. Hikmat itu memberikan kita karangan bunga di kepala kita dan memberikan kita mahkota kehidupan yang indah jika kita berpegang kepada hikmat, mencari hikmat, memperoleh hikmat, dan kita beroleh pengertian, dan kita menjunjung tinggi, dan kita jangan melepaskannya, tetap berpegang kepada hikmat. Itulah yang memelihara hidupmu dan menjaga hidupmu. Dan firman Tuhan, saudara terkasih, dengarkanlah perkataanku dan perhatikan dan sendengkanlah telingamu terhadap ucapanku. Simpanlah itu di dalam hatimu, di dalam loh hatimu, sebab itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jagalah hatimu, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara terkasih, kita harus mencari hikmat, memperoleh hikmat agar kita beroleh pengertian. Hikmat itu adalah Yesus Kristus Tuhan, adalah hikmat itu sendiri, saudara terkasih. Jika kita berpegang kepadanya dan kita akan dipeliharanya, dan kita akan dipimpin, diajar untuk berjalan di dalam hikmat, dipimpin untuk berjalan di dalam keselamatan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, carilah hikmat, perolehlah hikmat agar kita mendapat pengertian. Sendengkanlah telingamu kepada perkataan Tuhan dan perhatikanlah firman-Nya. Simpanlah itu di dalam loh hatimu. Ukirlah itu di dalam loh hatimu. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus mencari hikmat itu di dalam firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab hikmat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Hikmat itu adalah firman itu sendiri. Jika kita berpegang kepadanya dan meninggikan Dia
kita akan beroleh hormat dan kita beroleh karangan bunga di atas kepala kita, dan kita diberikan mahkota yang indah di atas kepala kita jika kita menjunjung hikmat dan memeluk hikmat itu dan mengasihi dia, dan kita mendengarkan perkataan Tuhan dan telinga kita sendengkan, dan perkataan Tuhan itu kita simpan di dalam hati kita. Itulah yang menyembuhkan kita, menyegarkan tulang-tulang kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, jika kita beroleh hikmat, maka jalan-jalan kita akan diluruskan Tuhan, dan jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, saudara terkasih, dan jauhilah segala kejahatan, saudara terkasih. Mari saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita mencari hikmat dan perolehlah hikmat agar kita mendapat pengertian, yaitu melalui firman Tuhan, yaitu hikmat itu sendiri yang memimpin kita kepada keselamatan, yang memimpin hidup kita untuk dibawa pada kehidupan yang kekal. Sebab karangan bunga yang indah akan diberikan di kepala kita, dan mahkota yang indah akan diberikan kepada kita jika kita menjunjung hikmat itu, mengasihi hikmat itu, memeluk hikmat itu, saudara terkasih, mendengar firman Tuhan dan menyimpannya di dalam loh hati kita, menjadi rema, saudara terkasih, menjadi hikmat bagi kita. Biarlah di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun keadaan kita, saudara terkasih, mari kita mengejar hikmat. Perolehlah hikmat agar kita beroleh pengertian, pengenalan akan Tuhan, agar kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Tuhan adalah cahaya kemuliaan Allah, adalah gambaran Allah itu sendiri, adalah hikmat itu sendiri, adalah Allah yang kekal, yang memberikan kita keselamatan, kehidupan, memberikan kita mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota keselamatan, saudara terkasih. Sebab itu mari kita senantiasa sebagai anak-anak Tuhan bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman Tuhan, dan biarlah kita selalu dikuduskan, disucikan oleh firman itu sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku yang memanggil kamu kudus. Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah, saudara terkasih. Yang menguduskan kita yaitu firman Tuhan itu sendiri, hikmat itu sendiri, kuasa darah Yesus Kristus itu sendiri. Sebab itu apapun keadaan kita, saudara terkasih, di akhir zaman ini, walau dosa kita merah, semerah darah, akan putih seperti salju, saudara terkasih. Dan biarlah kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi, jika kita bertekun di dalam iman, mencari hikmat, perolehlah hikmat, peroleh pengertian, pengenalan akan kasih karunia, akan keselamatan, akan kebenaran, hidup kudus, senantiasa disucikan, hidup benar, hidup selalu berbuah-buah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan di dalam kita. Oleh karena kita memperoleh hikmat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan firman itu kita simpan di dalam hati kita, menjadi rema, kita tulis di dalam hati kita, selalu kita renungkan dan kita lakukan, saudara terkasih, maka kita akan berbahagia, saudara terkasih. Sebab, saudara terkasih, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, saudara terkasih. Jalan orang benar itu seperti terang fajar yang menuju kepada rembang sampai pada siang hari, saudara terkasih. Ia berjalan dengan damai sejahtera, tetapi jalan orang fasik itu gelap, saudara terkasih. Ia tidak tahu mengapa dia tersandung jatuh, saudara terkasih. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jauhi segala jalan orang fasik. Tetapi biarlah kita, saudara terkasih, sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berjalan tidak menurut nasihat orang fasik, tetapi berjalan dan tidak berjalan
di jalan orang berdosa, tetapi kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan, yang daunnya selalu menghijau dan berbuah pada waktunya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak begitu orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Jalan orang fasik menuju pada kebinasaan, tapi jalan orang benar membawa pada kehidupan yang kekal. Saudara terkasih, diberkatilah kita. Sampai di sinilah firman ini, saudara terkasih, biarlah kita diberkati dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan yang sempurna, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini, sekarang, sampai Maranatha. Shalom.